calon guru penggerak angkatan 8. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan. Setiap siswa adalah unik. Mereka hadir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Hal-hal yang harus dilakukan untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah: yang pertama, memahami tujuan pembelajaran; yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung; yang ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan murid; yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif; dan yang terakhir adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid tersebut, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid adalah merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau subjek tertentu yang menyenangkan dan dapat memberikan kepuasan diri. Kebutuhan belajar murid yang berikutnya yaitu profil belajar murid. Adapun tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid agar mereka belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid ini terdiri dari lingkungan, kemudian budaya, gaya belajar, dan kecerdasan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku anak. Kedua, bisa juga dengan mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, berdiskusi dengan guru kelas sebelumnya, membaca buku rapot kelas sebelumnya, ataupun juga bisa dengan melakukan berbagai macam penilaian. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu bisa dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, ataupun dengan diferensiasi produk. Yang dimaksud dengan diferensiasi konten adalah ada kaitannya dengan apa yang kita ajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkatan kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda pada murid. Sedangkan diferensiasi proses ada kaitannya dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru untuk bisa mengajar sesuai dengan karakteristik masing-masing siswanya. Kemudian untuk diferensiasi produk, pada pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa memiliki kebebasan membuat produk belajarnya. Untuk produk belajar boleh beragam selama sudah menjawab semua tujuan belajar yang ingin dicapai. Adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul-modul lainnya? Pada modul 1.1 ada keterkaitan dengan modul 2.1 ini, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan keterkaitannya dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus berpihak pada murid. Kita harus efektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan kaitannya dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi
untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitannya dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya. Demikian pembahasan koneksi antar materi pada titik 2.1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.